Kembali lagi di Chill and Enjoy Podcast, Our passion and your entertainment. kembali lagi di sini dengan saya Satria yang ditunjuk sebagai host pada pada kesempatan kali ini. Ini udah episode yang keberapa ya teman-teman? Oh, baru kedua. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Dia salah satu konten kreator Samarinda. Halo. Dia juga seorang food blogger. Dia juga banyak ini orang kewirausahaan juga. Tadi saya juga tempat-tempat baca CV-nya segala macam. Kita izin perkenalan dulu ya dengan Mbak siapa sih di sini? Boleh. Hai, ini panggilnya apa nih buat teman-teman di? Ya buat teman-teman mau panggil siapa aja boleh. Gitu. Siapa aja boleh. Hai teman-teman, perkenalin aku Indah. Aku adalah seorang businesswoman dan juga seorang food blogger dari Samarinda. Dari konten kreator yang tadi sudah tadi disampaikan, woman apa sih? Business woman. Oh, Business Woman. Sorry teman-teman, Business Woman. Jadi saudara Indah ini salah satu konten kreator di Samarinda juga yang kita ketahui banyak konten kreator yang di Samarinda. Dia salah satu perempuannya yang berkesempatan hadir di podcast kali ini. Terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya, sehat? Oh basi, template sekali ya. Template sekali kalau aku tanya kayak gitu. Gini aja ndak langsung, kesibukannya apa sih sekarang? Kalau sekarang masih ngurus bisnis sama organisasi di kampus, terus sama bikin konten sih. Oh masih di kampus juga? Iya. Masih kuliah? Enggak, udah lulus, cuman masih sering gabung aja sama organisasi yang ada di kampus. Mulai konten dari tahun berapa? Kalau konten udah dari 2018 waktu awal-awal kuliah. Cuman basicnya di food blogger atau gimana? Awal-awal mula dari konten mana tuh kalau boleh? Kalau awal mula banget, konten dulu banget itu tuh ngevlog gitu aja sih Kak. Kayak bikin daily life tentang kayak kehidupan, terus kayak sering kan aku seneng jalan-jalan nih sama teman-teman. Jadi paling ngevlog gitu aja sih. Terus habis itu seiring berjalannya waktu, kayak kalau kita ngevlog kan kita nggak punya branding yang khusus buat ciri khas kita gitu. Jadi akhirnya tuh buat konten ini masak-masak, terus kayak nge-review makanan, kayak datang-datang ke tempat-tempat makan yang baru-baru trending di Samarinda gitu-gitu pokoknya. Terus habis itu ngalir sampai akhirnya sekarang sempat juga nih konten make up gitu tentang kayak cewek-cewek gitulah. Cuman kalau make up itu kan kita harus butuh proper yang lebih dari kayak konten sekedar review atau masak-masak. Jadi udah akhirnya diseling aja sama konten masak, konten makan, terus sama konten-konten beauty gitu. Bagus. Kocak-kocak, betul teman-teman. Ya seorang Wonder Woman sudah luar biasa. Dia dari kuliah udah bangun dari brandingnya konten kreator, dari tadi yang sudah dijelaskan dari beauty blogger sampai ke kecantikan sampai kewirausahaan ya. Kewirausahaan teman-teman. Kalau boleh tahu nih, berarti dari zaman kuliah tuh ya, kalau boleh tahu sambil konten-konten. Sekarang udah lumayan banyak nih. Tak liatin tadi Instagramnya mbaknya, menarik sekali teman-teman. Nanti bisa dicek aja Instagramnya. Siapa tahu sulit loh undang ini. jam terbangnya tinggi sekali gitu. Enggak. Jadi dia salah satu konten kreator Samarinda. Dia banyak mau sharing katanya di sini. Salah satunya konten ini juga buat konten-konten Samarinda juga yang mau sharing kendala apa maupun progres apa yang dialami. Kalau foto boleh ceritakan sedikit, kan tadi udah tuh dari zaman kuliah sampai awal mula bikin konten itu iseng-iseng atau memang ada keinginan branding atau kayaknya passionku di sini nih. Awalnya tuh iseng sih Kak, karena ngalir aja. Awalnya ngisi kesibukan aja, karena kan waktu awal kuliah itu kayak masih senggang banget nih, cuman sekedar pulang kuliah terus kayak gitu-gitu aja. Terus akhirnya yang di awal ngevlog tadi, terus aku kan emang orangnya tuh seneng buat video, tapi video gak jelas. Habis itu ngalir sampai akhirnya jadi kayak sering
gabung di komunitas Samarinda Creator juga, jadi kayak ngelihat konten-konten kreator Samarinda yang udah besar-besar nih, itu jadi ngerasa kayak oh ternyata jadi konten kreator tuh bisa menghasilkan cuan juga, terus juga bisa hobi kita tuh jadinya jadi bisa menghasilkan, jadi hobi yang dibayar gitu. Jadi yang ngalir aja sampai tercipta branding, ya udah ngalir sampai sekarang gitu. Awal mula sih konten kreator semuanya kayak gitu ya teman-teman. Dari keisengan dan keseriusannya itu mungkin ketika dia teman-teman nanti mau untuk berproses jadi konten kreator, ya memang harus ada wadah gitu. Nah, tadi saudara Indah juga tadi nyempatkan bilang bahwa ada wadah yang namanya SMR ya, iya, Samarinda. Nah, buat teman-teman konten kreator Samarinda, kalau tanya di mana tempat buat sharing-sharing konten kreator Samarinda, ada tuh Samarinda kita punya yang namanya Samarinda Kreator gitu loh. Tapi Indah, seperti kebanyakan konten kreator di luar sana, adanya naik turunnya mood, naik turunnya konten, serta kendala-kendala struggle di macam-macam konten kreator. Sejauh ini berjalan mulus kah, atau pernah stuck kah, atau kayak aku nemu lagi nih konten segala macam kok segini-gini doang, atau ya buat apa nih, bodo amat segala macam. Pernah ngalami fase isu nggak? Pernah banget sih Kak. Nah waktu ini juga baru-baru ini juga aku baru kembali lagi kayak ada semangat lagi gitu buat konten. Karena dulu tuh waktu di akhir-akhir kuliah kan pembagian waktunya tuh lumayan susah ya, apalagi waktu pengerjaan tugas akhir. Terus aku juga masih aktif di organisasi, terus sama bisnis juga. Jadi konten itu jadi terkesampingkan gitu. Sampai akhirnya baru-baru ini pas udah selesai 1 tahun terakhir ini setelah lulus kuliah, baru itu kembali lagi pelan-pelan buat konten lagi. Nah terus kalau ngestaknya tuh banyak ya, apalagi kalau kita konten kreator itu nggak mudah guys, sangat tidak mudah. Jadi ide itu mahal ya? Ide itu sangat mahal, walaupun kalau hasil videonya kalau kita lihat cuma 1 menit, ternyata cuma gini doang nih sebagai penonton. Kalian cobain itu jadi konten kreator itu nggak mudah guys. Untuk memikirkan konsep, terus apa yang kita harus bicarakan di depan itu sangat sulit sekali, apalagi pas di awal-awal ya. Terus walaupun sudah berjalan pun masih sulit ya Kak untuk mengelola itu. Iya, untuk mengelola itu, cuman ya gitu, kadang waktu awal-awal tuh sempat sih ngerasa banyak komen-komen hate nih di YouTube. Udah ada komentar-komentar kayak iya, gitu ya? Kayak apaan sih, kayak makan ini doang, kayak gitu-gitu pokoknya. Oh ya, komenan apa yang paling nyelekat yang pernah Indah dapatkan di satu momen video, mungkin beberapa video yang kayaknya ini orang nggak banget deh? Pernah sih pernah gini, aku pernah dicerita, pernah aku blokir 1 akun di Instagram. Posisinya tuh kita dulu nggak kenal banget juga sih, cuman saling tahu orangnya, dia tahu aku tahu dia gitu. Terus dia tuh sering kayak ngebalesin kan kalau aku upload di YouTube, pasti aku up ke Instagram buat teman-teman supaya bisa ngeklik nonton gitu. Terus dia tuh sering nge-reply storyku kayak bilang siapa sih yang care sama kamu, kayak gitu-gitu, kayak siapa sih yang dengki kamu. Kata-katanya tuh nyelekit gitu loh Kak. Kadang kan kita nggak tahu ya posisinya kita sebagai konten kreator, dan dengan beberapa kegiatan kita lainnya tuh kita udah capek nih mikirin ide, ngedit sampai begadang-begadang dan lain-lain, itu totalitas lah. Nah terus tiba-tiba besok kita upload berharap dapat achievement yang baik lah dari teman-teman sosmed gitu. Ternyata ada 1 orang nih, nggak tahu kenapa dia ya tiba-tiba tuh sering banget kayak gitu. Kan dulu aku jadwalin seminggu tuh 2 kali upload YouTube, jadi setiap aku upload dia selalu ada tuh nge-reply dari Instagram. Sampai akhirnya di titik terakhir yang kata-kata dia bilang tuh, siapa sih yang peduli sama kamu, belum panjang lebar lah gitu. Aku malah nyeramahin dia ya? Iya, aku tuh nggak pernah balesin Kak di DM awalnya kan. Dia tuh sering nge-reply masuk ke DM kan. Terus aku balas, cuman baca-baca doang, nggak pernah aku bales, nggak pernah aku tanggepin. Nah tapi mungkin dia lihat aku ngebaca itu makin jadi gitu, jadi sampai terakhir yang dia bilang siapa yang peduli bla 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 macam-macam tuh, akhirnya aku blok deh akunnya. Tapi Anda rajin juga ya, dia salah satu rajin juga balasin komentar netizen gitu loh. Iya, karena kan masih komennya tuh
menurut aku komen-komen kayak gitu ada hal baiknya juga buat kita ambil. Ada kritik dan saran juga mungkin dia selama berikan. orang itu mengkritik dengan bahasanya yang baik, tentu aku bisa terima gitu kak. Tapi kalau udah kayak terlalu meremehkan dan terlalu apa ya bahasanya, kita pas lagi juga mood nggak bagus, ya udah deh kena aja. Walaupun kita tahu komenan-komenan kayak itu tidak juga memberikan impact yang baik buat kita teman-teman. Jadi jadikan dorongan aja. Tapi kalau memang teman-teman merasa di komen kayak udah nggak relevan ini komenannya, iya mau nggak mau di cut apa aja. Iya. Kita nggak perlu orang-orang yang kayak gitu. Walaupun ya kita tahu kebijakan sosial media atau kebijakan teman-teman netizen di luar sana itu hak personal gitu loh. Iya. Asumsi yang banyak di media sosial itu sungguh mengerikan teman-teman, entah itu hate-nya atau baiknya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar, walaupun brandingan kita ini niatnya baik gitu loh. Iya. Entah menghibur, memberikan edukasi, serta memberikan apalah yang bermanfaat baik untuk teman-teman. Tapi lagi-lagi netizen, padahal baru lingkup yang belum anu banget nih, Iya. baru masih berproses untuk menjadi besar, tapi ya kendalanya kan banyak banget. Iya, salah satunya itu sih kak, yang sampai aku ingat banget sampai sekarang. Bahkan pernah di beberapa momen aku ketemu sama orang itu, dan udah dia ketemu. aku nggak mau nengok. Aku tuh saking kayak sakit hatinya tuh gimana ya. Itu tuh udah kejadian lama banget, udah berapa tahun yang lalu. Cuman pernah bahkan ada kayaknya berapa bulan yang lalu tuh ada di suatu acara gitu, terus dia tuh lewat gitu kan, terus aku tuh senggol gitu, terus Cewek ya kalau sudah ketemu, iya kan, Bener karena ya. temenku yang sering sama aku tuh kayak tahu gitu kan, aku sering curhat gitu kan, cerita kayak tentang konten. Nah terus baru dia bilang iya dia tuh kayak gitu aja, kode-kode gitu lah biasa. Ya udah, terus aku berusaha nggak mau lihat dia, tapi aku nyadar sih kayaknya dia tahu ada aku di situ. Cuman ya udahlah. Ya, momen yang tidak terduga gitu ya, Iya. berawal dari komen-komenan ketemu langsung, padahal itu tidak direncanakan, tapi Tidak direncanakan. jealous aja gitu loh. Iya. Mood pasti berantakan tuh pasti. Iya, kayak kenapa sih ada aja lah, pasti perjalanan buat menjadi konten kreator tuh banyak lah di-likunya. Juga konten kreator. Juga tadi sempat bilang bahwa bangun bisnis. Kalau bangun bisnis tuh boleh tahu bisnisnya apa? Kalau bisnis itu sebenarnya lebih dulu sebelum konten Oh, kreator. lebih dulu berbisnis ya Anda ini ya. Dari gimana ya kak? Soalnya aku tuh dididik orang tuaku untuk bisa menghasilkan sesuatu dengan usaha aku sendiri. Jadi dari aku kecil nggak pernah, ibaratnya tuh kayak anak-anak kecil tuh dikasih orang tua yang Langsung ada. benar, kayak mainan, mau Barbie nih contohnya, mau beli mainan masak-masakan gitu langsung dikasih, langsung dibeliin, mau beli baju lebaran apa segala tuh itu harus dengan usaha aku sendiri gitu. Jadi aku mungkin termotivasi waktu aku sekolah, dan aku pun dikasih sanggup sekolah tuh nggak banyak kayak anak lain. Jadi aku berusaha gimana caranya supaya aku bisa tetap bisa jalan sama teman-temanku, supaya aku bisa beli apa yang kayak orang-orang punya gitu, tanpa minta gitu. Karena aku udah tahu kalau minta pasti nggak bakal dikasih, harus Pasti usaha. dikasih sih, tapi nanti gitu. Iya, tapi Orang nanti, tua, iya, omongan benar. orang tua kayak gitu nanti ya. Iya, Nanti ya. kayak gitu. Jadi pas SMK itu, pas kelas 2 SMK itu aku kan anaknya suka yang kerajinan gitu kak. Nah jadi aku tuh suka ngeliat crafter apa sih, kayak kertas yang dilipat-lipat. Origami Iya, gitu ya? iya pokoknya gitu-gitulah. Terus kayak kain-kainnya, pokoknya yang hal-hal berbau kerajinan aku senang gitu ngikutin, belajar di rumah kayak gitu. Akhirnya aku cobalah buat kayak kembang apa sih, bunga-bunga gitu. Terus akhirnya gitu. dulu kan belum menjamur kayak sekarang ya, jadi dulu tuh masih kayak ya kelihatannya unik banget hal-hal kayak gitu. Terus akhirnya temenku tuh ada iseng pesan kayak buat temennya ulang tahun kayak gitu-gitu awalnya. Orang tidak direncanakan ya, tapi lambat tahun Iya, terus akhirnya kan aku jadi dapat income dari situ kan. Terus aku senang kayak ya udah, aku jalanin. Dulu tuh online aja dari handphone, dari Instagram dulu tuh. Terus akhirnya sampai aku kuliah berlanjut sampai 1 tahun belakangan ini aku ada buat store kecil-kecilan di rumah aja sih. Cuman ya gitu, bisnisnya itu bucket kerajinan, terus tuh kayak hias-hias mahar atau hias-hias hantaran gitu juga kak. Bisa nih teman-teman yang cari rekomendasi bucket-bucket bunga buat wisuda, buat lamaran nih, nanti kunjungi aja Instagramnya Ya boleh. Saudari Indah ini ya. Ini recommended, dia seorang kalau bisa dikatakan influencer enggak juga kan. Ngeri juga ya. Amin. Soalnya kan orang tuh kadang takut untuk memulai Indah. Iya benar.
takut banget untuk mulai, apalagi generasi kita zaman sekarang. Kayak dulu mungkin permainan sosial media ini dianggap alay atau segala macam, tanpa teman-teman sadari perkembangan media sosial ini sangat nyata gitu. Digital itu memang kenyataan teman-teman. Jadi dari manapun kita bisa menghasilkan uang. Tadi contoh dari Indah, dari usahanya kecil-kecilan, iseng-isengan, tapi diiringi dengan niat yang tekad dan kuat, dia mampu berproses sampai titik ini. Dia konsisten walaupun ya ada fase-fasenya kita sendiri kayak capek nih, stagnan nih, segala macam. Cuman adalah satu impian yang ingin kita capai. Kalau untuk dari itu, untuk membangkitkan mood atau apa, punya support system apa gitu. Kalau cewek nih biasanya nih, kita agak menyimpang gitu ya. Apa sih, kadang aku juga buat konten tuh, kadang mutan tuh juga kadang susah banget mikir ide yang mentok apa segala macam, juga struggle-nya minta ampun gitu loh. Tapi ada satu momen, mungkin ada satu dorongan mungkin dari orang tua atau petuah-petuah yang Indah dapat tuh gimana sih untuk memulai nih, buat netizen ini yang ingin mulai atau apa nih? Itu segala hal, cuma konten gitu. Itu segala hal. Kalau buat aku sih Kak, kembali lagi ke tujuan awal sih. Kalau aku selalu nanamkan dalam diriku, apapun yang mau kita lakukan itu harus ada tujuannya. Jadi ketika misalkan pas lagi stuck, misalkan lagi kayak lagi banyak hal-hal yang bikin pengen berhenti atau nggak ada semangat gitu, pasti aku kembali ngingatnya tuh ke niat awalku sih, buat apa aku ada di sini gitu. Nah kalau misalkan untuk support system sendiri nggak ada sih, paling nggak ada sih, karena support system terbaik itu diri sendiri sih, aku percaya itu. Potong di TikTok nih, langsung FYP nih teman-teman. Support system terbaik itu adalah diri sendiri. Karena kita punya pasangan, kita punya orang tua, kita punya sahabat, kita punya teman, mereka cuma bisa sekedar memberikan kayak semangat ya, besok nggak akan gini kok ya, bla bla, sekedar begitulah mungkin. Tapi kembali lagi, kalau kita dari diri kita sendiri masih ngerasa nggak yakin sama apa yang kita lakuin, terus masih pengen nyerah aja, ya udah nggak bakal bisa bangkit sampai kapanpun. Terus kalau support system ya diri sendiri aja. Ya ada baiknya juga, support system terbesar adalah diri sendiri. Tapi ada baiknya juga, tidak ada salahnya kalau orang ingin membantu teman-teman. Itu nanti teman-teman dapat dari support orang tua, support pacar, teman yang memberikan dorongan, itu achievement banget gitu loh. Kadang di usia-usia kita yang kadang mentok nih segala macam, kayak aku tidak akan jadi apa-apa, percayalah. Semua itu proses teman-teman. Tidak mungkin Tuhan atau Allah kita membuat diri kita sejauh ini hanya untuk gagal. Kalau saya itu sih yang saya banyak juga sharing-sharing ke teman-teman, kendala-kendala struggle teman-teman di usia sekarang yang masih fasenya kuliah, masih mencari jati diri. Pada saatnya kita harus konsisten teman-teman, itu aja kuncinya. Kalau teman-teman berorientasi pada uang, itu padahal orientasi akhir kita yaitu uang, tapi dari balik orientasi kita itu adalah semuanya proses. Itu sih yang saya tangkap. Nggak pernah, dan iri dengki itu pasti ada ya, ada, itu manusiawi ya. Iri dengki, kok bisa ya dia kayak gini, kok aku nggak bisa ya, kok bisa ya dia mencapai ini, kok aku belum. Cuman kan ada gilirannya. Saya mungkin bisa ngomong seperti ini karena semuanya proses. Indah pun bisa sejauh ini, bisa berdiri tetap konsisten sejauh ini karena proses teman-teman. Mungkin itu aja sih kalau dari saya sejauh ini. Tadi sudah kita banyak-banyak ngobrol segala macam, maupun dari keseharian Indah. Berarti kesehariannya cukup padat ya akhir-akhir ini. Kayaknya 24 jam itu kurang kan? Kurang. Kalau bisa nambah ya. Dunia terus ya. dunia terus ya Anda ini. Capek ya. Dunia. Kalau bilang capek pasti. Capek banget pasti gitu. Cuman lagi-lagi kembali lagi tadi yang dipesani Indah, kembali lagi niatnya di awal. Kalian mau apa, kalian mau gimana teman-teman. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalau gagal ya coba lagi. Yang penting jangan nyerah, gitu aja. Ini mana nih kreatifnya, udah berapa menit ini kita ngobrol? 15 menit ya sudah. Cukup padat bang omongan kita nih. Entah dari segi apapun nanti konten kreator, entah itu niatan awal teman-teman untuk iseng-iseng doang atau untuk berkarya. Kalau aku sih lebih berkarya sih lebih tepatnya. Entah nanti prosesnya orientasinya pada nominal,
setidaknya aku pernah berada di fase itu. Dan satu lagi kak, jejak digital itu nggak bakal bisa hilang. Jadi apa ya, aku tuh lebih suka untuk mengabadikan setiap momen yang aku jalanin setiap hidup itu. Kenapa? Karena nanti one day aku bakal kangen gitu masa-masa itu. Oh iya Jadi iya aku bisa iya. lagi. Iya, aku juga pernah baca-baca atau lihat komen kayak ngapain sih repost ini apa segala macam, alay apa-apa di story apa-apa di ini. Padahal kan nggak semua orang itu alay. Iya. Itu kalau orang posting tongkrongan berarti anak itu suka tongkrongan. Kalau anak itu posting kopi berarti orang itu suka kopi. Nggak ada yang alay, Mbak, setauku. Kalau Anda bijak dalam berkonteks sosial media. Iya. Cuman kembali lagi sih, karena penilaian orang tuh beda-beda ya. Kita nggak bisa memaksakan ekspektasi orang juga. Dan tapi ya itu sih, menurutku tuh setiap detik yang kita lewatin dalam hidup kita tuh belum tentu bisa keulang lagi, dan emang nggak pernah bisa keulang lagi. Nggak bisa, yang nggak bisa diulang kan cuma waktu Iya, gitu loh. benar. Ya bakal terulang lagi paling momen. Jadi ya paling itu kita jadi bisa buka-buka lagi tuh arsip-arsipnya, apalagi sosmed sekarang kan bisa dilihat arsip-arsip kemarin kita ngapain ya, tahun kemarin kita ngapain ya. Jadi kita bisa lihat diri kita yang dulu loh, terus bisa buat diri kita bangga lah, kita bisa ada di titik sekarang. Jangan takut teman-teman untuk bermain sosial media, tapi bijaklah dalam sosial media itu ya. Ya mungkin teman-teman kadang gak usah jauh-jauh, kadang teman kita sendiri kadang gak usah post-post kayak gitu, alay apa segala macam. Padahal kan nggak ngasih makan kita juga gitu loh. Paling semenit 2 menit habis itu hilang. Cuman ribet netizen Indonesia nih, hakimnya karena hakim garis gitu loh. Ribet betul menghujat orang. Oh, yang ditonton juga brandingannya apa yang dia suka tergantung orangnya gitu loh. Kan platform media banyak kayak Instagram, YouTube, apa yang ada di media itu kan menjadi sumber pelajaran, semua ada teman-teman di media, dari konten edukasi, kreatif, serta membangun itu ada semua di media. Dan salah satunya adanya konten kreator, adanya penggiat media sosial itu tidak lain dan tidak bukan untuk niatannya baik untuk menyenangkan diri. Walaupun teman-teman disenangi atau menyenangkan konten-kontennya itu, alhamdulillah itu aja bagi kita sih. Alhamdulillah, kan achievement terbesar kita itu membahagiakan semua orang. Anjing motivasi banget. Kuatnya satria menjilat. Enggak teman-teman. Kadang juga aku pasok-pasoknya kayak gitu loh, kayak satria ngapain sih main media kayak gitu, ngapain? Tapi teman-teman nanti tanya, kayak teman-teman kok bisa kamu kayak gitu? Iya, kok bisa? Ajarin dong, kemarin Anda menghujat bangsat, dalam hati kemarin Anda menghujat gitu loh. Dan sekarang menanyakan kenapa kita bisa kayak gitu, dibilang aneh segala macam. Mungkin cukup singkat dan padat sih obrolan kita karena Anda jam terbangnya cukup tinggi ya. Biasa. Jauh nih teman-teman, jauh-jauh dia dari salah satu kecamatan jauh di Samarinda, dari ujung ke Samarinda mampu menyempatkan dirinya hadir di podcast Chill and Podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Indah waktunya. Sama-sama Kak Satria. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Terima kasih udah sharing-sharing tentang kegiatannya, kendala-kendala konten kreator seperti apa, serta fase-fase dalam menjalani konten kreator, bisnisnya, usahanya. Terima kasih banget. Dari saya mungkin ya semoga lancar ya ke depannya. Tetap bangun walaupun kadang orang-orang itu semaunya teman kita. Tetap harus kita beli bang omongan-omongan yang kita tampar nanti pakai uang. Tunggu aja apa nih Jeng? Cara terbaik untuk menampar orang-orang yang sombong itu dengan apa yang kita raih hari ini sih. Tampar kan lebih pakai uang. Dengan kesuksesan. Gimana kreator siap? Iya ini kan abangku. Inilah teman-teman, kalau teman-teman tidak mau berproses, kita tidak akan lihat hasil. Aku pernah dengar satu tulisan di Mahatma Gandhi, kalau kamu hanya berdiam saja, mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil, tapi kalau Anda cuma berdiam saja, sudah pasti tidak ada hasil. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Indah. Semoga bermanfaat. Semoga jumpa lagi teman-teman di podcast Chill and Enjoy selanjutnya. Bye bye.